Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Ustazah Sri di sini dan hari ini tiba saatnya tematik. Semoga apa yang kita pelajari hari ini berkah dan bermanfaat ya. Baik, mungkin langsung saja kita awali pembelajaran kita hari ini dengan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Tema 3, subtema 1, pembelajaran 4-6. Nah, minggu yang lalu kita sudah belajar mengenai penemu arus listrik, yaitu Michael Faraday. Nah, hari ini kita akan belajar tentang penemu yang lain yang bernama Thomas Alva Edison. Nah, siapakah Thomas Alva Edison itu? Dan dia menemukan apa ya? Yuk, coba kita lihat video berikut ini. Seorang anak laki-laki yang bernama panggilan Tommy lahir di Ohio, Amerika Serikat pada tanggal 11 Februari 1847. Dia tidaklah spesial, hanya memiliki kemampuan yang biasa-biasa saja. Malah cenderung bodoh, atau lebih tepatnya, sangat bodoh. Saat di sekolah, Tommy yang saat itu berusia 8 tahun, tidak mampu mengikuti pendidikan yang diajarkan. Ia sering mendapatkan nilai yang buruk. Bahasa Inggris ia mendapat nilai 3. Matematika dapat nilai 2, pelajaran biologi ia mendapat nilai 4. Hanya satu pelajaran di mana ia mendapat nilai 10, yaitu membaca. Tapi temannya mendapat nilai 40, ada yang 60, paling tinggi mendapatkan nilai 95. Jadi nilai 10 Tommy, nilai yang jelek dong. Tapi Tommy malah senang, dasar anak yang bodoh. Gurunya itu sampai jengkel. Tommy, kamu itu loh diajar kok gak mudeng-mudeng. Pihak sekolah akhirnya angkat tangan. Guru-guru menyerah. Tommy susah sekali diajar. Ya sangat bodoh sekali. Lalu pada suatu hari, guru sekolah memberikan sepucuk surat berwarna biru tua kepada Tommy. Guru itu berpesan, berikan surat ini kepada ibu kamu. Tommy pun pulang, lalu memberikan kepada ibunya. Menerima surat itu, ibu Tommy membaca dan ia sangat terkejut. Tommy dikeluarkan dari sekolah karena terlalu bodoh. Apa isi surat itu, Bu? Tanya Tommy yang penasaran. Berpikir sejenak, ibu lalu membacakan surat itu kepada Tommy. Putra Anda seorang yang jenius. Sekolah yang kecil ini tidak lagi mampu mengajarnya. Kami tidak memiliki guru yang cakap. Karena itu, sekolah memutuskan agar Tommy dididik sendiri oleh ibunya. Ujar sang ibu dengan suara yang bergetar. Ibunya Tommy lalu mengatakan, kamu anak yang hebat Tommy. Sekolah belum cukup baik untuk mendidik anak jenius seperti kamu. Mulai saat ini, ibu yang akan mendidik kamu sendiri. Ibu lalu menangis karena sedih. Tapi dasar Tommy anak yang bodoh. Ia mengira ibunya menangis karena merasa sangat bahagia. Sejak saat itu, Tommy menjalani pendidikan di rumah. Ibu mendidik dengan sabar. Tommy pun bisa belajar dengan bebas dan leluasa, tanpa harus terkekang dengan aturan-aturan dan target nilai pelajaran yang harus dicapainya. Rupanya dengan cara itu, Tommy justru merasa lebih nyaman. Seiring berjalannya waktu, kemampuannya pun berkembang. Ia juga banyak membaca buku-buku ilmiah dewasa. Ia senang melakukannya, karena hal itu sangat ia minati. Dua karakter dari Tommy yang paling menonjol adalah ia memiliki rasa ingin tahu yang sangat besar dan pantang menyerah. Tommy yang selalu penasaran, bahkan sering melakukan eksperimen-eksperimen, seperti membedah hewan-hewan, karena keingintahuannya terhadap anatomi hewan-hewan di sekitarnya itu. Di usia 12 tahun, Tommy kecil sudah memiliki laboratorium kimia kecil di ruang bawah tanah rumah ayahnya. Setahun kemudian, dia berhasil membuat telegraf yang sekalipun bentuk dan modelnya sederhana dan primitif,
tapi sudah bisa berfungsi. Di usianya yang masih belia, Tommy bahkan sudah bekerja dan mencari uang sendiri dengan berjualan koran di stasiun kereta api selama beberapa tahun. Kemudian Tommy bekerja sebagai operator telegraf, sampai akhirnya ia menjadi kepala mesin telegraf di Amerika. Saat usia Tommy 32 tahun, dunia tidak lagi gelap gulita ketika malam hari, karena ia berhasil menciptakan bohlam lampu pijar yang mengubah wajah dunia untuk selamanya. Ibunya meninggal beberapa tahun kemudian. Pada suatu hari di rumah, Tommy melihat-lihat barang lama keluarganya. Saat kemudian, ia menemukan kertas surat berwarna biru tua terlipat di laci sebuah meja. Ia membuka dan membaca isinya. "Putra Anda sangat bodoh. Kami tidak mengizinkan anak Anda bersekolah lagi." Ternyata, Tommy baru tahu isi asli dari surat yang dulu ia berikan kepada ibunya. Tommy menangis sejadi-jadinya setelah membaca surat itu. Dia kemudian menulis di buku diary-nya, "Aku, Thomas Alva Edison, adalah seorang anak yang bodoh, yang karena seorang ibu yang luar biasa, mampu menjadi seorang jenius pada abad kehidupannya." Jika saat ini kita menikmati lampu yang terang, ingatlah bahwa kita berhutang bukan hanya kepada Thomas Alva Edison yang jenius, tapi juga kepada seorang ibu yang mengajar anak yang bodoh dengan cara yang berbeda, telaten, sabar, dan cermat, hingga anaknya itu tidak hanya menjadi pintar, tapi juga menjadi orang yang sangat berguna. Mengajar dengan memperhatikan minat dan bakat anaknya. Wah, Masya Allah ya cerita dari Thomas Alva Edison. Jadi hikmah yang bisa kita ambil adalah usaha tidak akan mengkhianati hasil. Dan perjuangan seorang ibu yang luar biasa mengajari anaknya sendiri di rumah sehingga bisa mencerdaskan seorang anak yang bernama Thomas Alva Edison. Oke, kita lanjutkan ke halaman 21 mengenai hak dan kewajiban. Oke, mari kita baca dulu apa cerita yang ada di halaman 20-21. Ali dan Faris merupakan anak-anak yang rajin. Mereka berdua selalu belajar bersama pada pukul 19.00 sampai 20.00. Mereka belajar menggunakan lampu belajar dari ayah. Mereka sangat senang mendapatkannya. Lampu tersebut merupakan hadiah dari ayah karena mereka rajin belajar. Ali menggunakan lampunya dengan hati-hati. Setiap Ali selesai belajar, lampu selalu dimatikan. Ia juga selalu membersihkannya. Berbeda dengan Faris. Ia membiarkan lampu ketika selesai belajar. Ia juga tidak merawatnya. Akibatnya, lampu belajar Faris rusak. Ia meminta ayah untuk membelikannya lagi. Ayah berpesan kepada Ali dan Faris. Mereka harus selalu menjaga barangnya dengan baik. Barang yang dijaga dengan baik akan dapat digunakan dengan baik pula. Sedangkan barang yang tidak dirawat dengan baik pasti akan mudah rusak. Terutama barang yang berkaitan dengan penggunaan listrik. Seharusnya harus diperhatikan dalam hal penggunaan dan kebersihannya. Oke, jadi berbeda sekali ya bagaimana cara merawatnya Ali dan Faris. Ali dan Faris sama-sama mendapatkan lampu belajar dari ayahnya karena mereka sudah menunaikan kewajiban mereka, yaitu rajin belajar. Nah, lampu belajar ini merupakan hak yang mereka peroleh setelah mereka menunaikan kewajiban, yaitu rajin belajar. Namun cara mereka untuk bertanggung jawab terhadap hak yang mereka dapatkan ini berbeda ya anak-anak. Ali menjaga lampu belajarnya ini dengan baik, sedangkan Faris tidak merawatnya dengan baik, sehingga hasilnya pun berbeda. Lampu Ali masih terus menyala dan bisa digunakan untuk dia belajar, sedangkan Faris, lampunya pun akhirnya rusak karena dia selalu menyalakannya meskipun sudah selesai belajar. Nah, jadi bagaimana cara kita merawat apa-apa yang kita miliki itu akan berdampak terhadap barang yang kita punya juga. Nah, zaman dahulu ketika belum ada listrik, orang-orang menerangi rumah pada malam hari menggunakan lampu teplok. Kita wajib bersyukur kepada Allah karena di zaman modern sudah ada lampu listrik yang selalu menerangi rumah kita. Dengan adanya lampu listrik, kita bisa belajar dengan nyaman dan tenang. Namun, ada juga teman-teman kita yang belum bisa merasakan listrik.
Mereka belajar dengan hanya menggunakan lampu teplok atau lampu minyak. Namun mereka tetap semangat belajar dan belajar dengan giat. Untuk itu, bagi yang sudah merasakan adanya lampu listrik, tentu semangat belajar harus lebih membara dibandingkan dengan teman-teman kita yang belum bisa merasakan listrik. Baik, sekarang kita tiba di pembelajaran 6. Nah, di situ ada bacaan mengenai roda. Di halaman 27, di situ ada perintah untuk menulis informasi penting setiap paragraf pada bagan di bawah. Jadi, kalian nanti ditugaskan untuk mengisi informasi penting yang ada pada bacaan tentang roda di atas. Zaman dahulu, pada tahun 3000 sebelum Masehi, gelondongan kayu digunakan untuk roda. Cara kerjanya yaitu dengan mengulirkannya beberapa gelondongan bersama-sama. Dengan cara tersebut, manusia bisa memindahkan barang. Kemudian tepat pada 3000 sebelum Masehi, bentuk melingkar pada gelondong dimodifikasi untuk alat memintal kain. Lalu pada 1500 sebelum Masehi, wujud tersebut diberi sumbu atau as. Walaupun masih terbuat dari kayu, bentuknya yang melingkar dapat membantu kegiatan manusia. Sesudah Masehi, roda tersebut dibuat lebih sederhana dengan menambahkan jeruji. Lalu pada tahun 1839 hingga sekarang, kita mengenal penemuan roda yang semakin berkembang, yaitu dari ban karet dan berisi udara. Nah, jadi topik permasalahannya jelas ya mengenai perkembangan roda. Dari tahun ke tahun, dari tahun 3000 sebelum Masehi sampai dengan sekarang, roda mengalami perkembangan. Yang tadinya kayu, akhirnya kemudian berubah menjadi karet dan bahkan bisa diisi udara. Nah, kemudian dari penjelasnya di sini maksudnya adalah berarti kalimat-kalimat penjelas yang menjelaskan bagaimana perkembangan roda, yaitu mulai dari tahun 3000 sebelum Masehi. Roda berbentuk kayu dan dimodifikasi sebagai alat pemintal kain. Kemudian pada tahun 1500 sebelum Masehi, roda ditambahkan sumbu atau as. Dan berikutnya di tahun sesudah Masehi, roda kemudian diberi jeruji. Dan akhirnya pada tahun 1839 sampai sekarang, roda pun berubah bentuk menjadi lebih kuat dari besi dan bisa diisi udara. Kesimpulannya, roda memiliki perkembangan pesat dari tahun ke tahun dan akhirnya bisa lebih mudah digunakan. Jadi perkembangan roda pun dari tahun ke tahun memberikan manfaat yang sangat-sangat berguna untuk mempermudah kegiatan manusia, utamanya dalam hal transportasi. Oke anak-anak, mungkin itu saja dari Ustazah hari ini dan kita tutup dengan say hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Praise be to Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.